Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madina Laili Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji T. Uji T atau tes T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah main sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi, apabila kita ingin membandingkan satu populasi dengan nilai tertentu, misal dalam hal ini kita ingin membandingkan pertumbuhan ekonomi kota A dengan nilai tertentu, atau apabila kita ingin membandingkan dua buah populasi, semisal dalam hal ini kita ingin membandingkan pertumbuhan ekonomi kota A dan pertumbuhan ekonomi kota B, maka kita dapat menggunakan uji T. Jadi singkatnya adalah uji T merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis mengenai satu atau dua nilai tengah dari suatu populasi. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Seligosa pada tahun 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran yaitu student, dan huruf T yang terdapat pada istilah uji T berasal dari huruf terakhir dari nama beliau yaitu student. Akhir dari student T, jadi uji T. Kegunaan uji T yang pertama adalah menguji nilai tengah suatu populasi. Yang kedua adalah membandingkan nilai tengah dua populasi, apakah terdapat perbedaan yang nyata atau tidak. Persyaratan analisis uji T. Yang pertama, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang kedua, ukuran sampel kecil sekitar N kurang dari 30 atau nilai ragam populasi tidak diketahui. Yang terakhir, data sampel berskala interval atau rasio. Penggolongan uji T. Oke, jenis-jenis uji T yang pertama ada satu sampel, dan yang kedua ada dua sampel. Dan dua sampel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uji T sampel berpasangan atau dependent, dan yang kedua adalah uji T sampel terpisah, yaitu independent. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfadia Naila Adiba, NIM T20186114 dari TBI 3 UIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T-tes satu sampel. Sebagaimana yang kita tahu, uji T digunakan untuk menentukan apakah sampel memiliki nilai rata-rata yang berbeda dengan nilai rata-rata acuan. Ada 3 bentuk hipotesis untuk uji T, di mana penggunaannya tergantung dari persoalan yang akan diuji. Di sini ada 3 bentuk uji hipotesis. Yang pertama ada uji hipotesis dua sisi, ada uji hipotesis satu sisi atas, dan ada bentuk uji hipotesis satu sisi untuk sisi bawah. Nah, yang pertama yaitu bentuk uji hipotesis dua sisi atau two-tailed test dengan hipotesis H0 yaitu mu sama dengan mu 0, H1 yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Yang kedua, bentuk uji hipotesis satu sisi untuk sisi atas atau upper tail dengan hipotesis H0 yaitu mu kurang dari mu 0, sedangkan H-1 mu lebih dari mu 0. Jenis yang ketiga yaitu bentuk uji hipotesis dengan satu sisi, tapi ini untuk yang sisi bawah atau lower tail, one side to lower tail, dengan hipotesis H0 yaitu mu lebih dari sama dengan mu 0, H1 mu tidak sama dengan mu 0. Nah, dalam pengujian hipotesis tersebut, kriteria untuk menolak atau tidak menolak H0 berdasarkan p-value adalah jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Tapi jika p-value lebih dari alfa, maka H0 tidak dapat ditolak atau tidak ditolak, seperti itu. Nah, uji T1 sampel. Contohnya seperti ini.
Uji T1 sampel atau one sample t-test, 2 sisi, two side atau two tail test, seperti ini. Pemerintah USA menyatakan bahwa corn soy blend atau CSB harus mengandung vitamin C sebanyak 40 mg atau 100 gram CSB. Nah, dari 10 sampel acak terhadap supplier CSB didapat data kandungan vitamin C per 100 mg CSB sebagai berikut. Saya taruh di sini ada 26, 31, 23, 22, 11, 22, 14, 31, 24 dan juga 16. Nah, pertanyaannya, apakah dari sampel di atas dapat disimpulkan bahwa kandungan vitamin C tidak dipenuhi oleh supplier? Di sini menggunakan alfa 0,05. Solusinya besar sampel N8 dan mu0 sama dengan 40. Hipotesis menggunakan H0 yaitu mu40, H1 mu tidak sama dengan 40. Kemudian cara menghitung prosedur SPSN one sample t-test. Yang pertama yaitu pada lembar variable view, definisikan variabel kandungan vitamin C dengan nama fit_c, diberi label kandungan vitamin C miligram per 100 gram. Selanjutnya, pada view dari SPSS Data Editor, masukkan data ke dalam SPSS dimulai dari angka 26, 31, 23, 22, 11, 22, 14, 31, 24, dan 16. Setelah itu, kita bisa mengklik Analyze, lalu Compare Means, kemudian klik One Sample t-test, seperti pada gambar. Setelah kotak dialog one sample t-test muncul, klik kandungan vitamin C miligram per 100 gram dan pindahkan ke dalam box test variable S, kemudian ubah nilai test value dari 0 menjadi 40. Di sini nilai 0 adalah nilai dari mu0 sama dengan 40. Lalu, ubah nilai confidence level dengan klik options dan ubah nilai 95 menjadi confidence level yang diinginkan, lalu klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan dihasilkan data seperti pada yang ada di gambar. Kan sudah bisa diketahui, uji T1 sampel atau uji one sample t-test ini menguji H0, yaitu mu0 sama dengan 40 terhadap H1, mu tidak sama dengan 40. Nilai p-values untuk two-tailed adalah 0,000, jelas lebih kecil dari alfanya yaitu 0,05, dan hal ini menunjukkan penolakan terhadap H0 yaitu mu0 sama dengan 40 yang sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan vitamin C tidak memenuhi spesifikasi 40 mg per 100 gram CSB. Dan penjelasan uji T berpasangan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Sinta Fatatinurdiana, NIM T 2018-6107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Naila. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T berpasangan atau disebut juga dengan pair t-test. Nah, uji T berpasangan atau yang biasa disebut juga dengan pair t-test ini pada umumnya digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua pengamatan. Nah, uji T ini dilakukan pada subjek yang akan diuji untuk situasi sebelum dan sesudah. Jadi biasanya akan ada dua tahapan atau dua proses, yaitu sebelum dan sesudah. Contohnya yaitu ketika kita akan melakukan pengamatan atau menguji banyaknya gigitan nyamuk sebelum menggunakan produk lotion anti nyamuk tertentu dan sesudah menggunakan produk anti nyamuk tertentu. Nah, nanti akan dibandingkan berapa banyak jumlah gigitan sebelum menggunakan lotion tersebut dan sesudah menggunakan lotion tersebut. Nah, untuk syarat sampel yang akan diuji, yang pertama yaitu harus ada dua sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Yang kedua, harus memiliki hubungan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Nah, uji T
T berpasangan ini merupakan salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan itu berpasangan. Meskipun objek penelitiannya itu hanya satu jenis yang sama, contoh yang tadi kita gunakan yaitu berapa banyak gigitan nyamuk. Nah, akan tetapi nanti peneliti itu akan mendapatkan dua macam sampel data, yaitu data dari perlakuan pertama atau biasanya perlakuan sebelum, dan perlakuan kedua yaitu perlakuan sesudah. Tujuan dari uji T berpasangan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dengan melihat rata-rata dari setiap sampelnya. Jadi untuk melihat apakah rata-rata dari sampel yang satu, apakah terdapat perbedaan rata-rata antara sampel yang satu dengan sampel yang lain, atau dari proses sebelum dan juga proses sesudahnya. Uji T berpasangan ini bisa berasal dari satu populasi yang sama atau berasal dari satu populasi yang berbeda. Contoh dari satu populasi yang sama yaitu nilai siswa sebelum diberi metode pembelajaran X dan sesudah diberi metode pembelajaran X. Jadi sebelum diberikan sebuah metode pembelajaran X, nilai siswa itu dicatat. Kemudian nantinya setelah siswa diberi metode pembelajaran X, nilai tersebut juga akan dicatat untuk pada akhirnya dibandingkan antara nilai sebelum diberi metode pembelajaran X dengan nilai sesudah diberikan metode pembelajaran X. Apakah nantinya terdapat peningkatan atau justru sebaliknya. Jadi nilainya itu dibandingkan antara proses sebelum diberi metode pembelajaran X dengan sesudah diberi metode pembelajaran X. Sedangkan uji T berpasangan dari populasi yang berbeda, contohnya yaitu perbandingan penghasilan antara suami dan istri. Nah, kalau tadi yang satu populasi itu yang menjadi objek penelitiannya adalah siswa, yaitu satu populasi, pada populasi yang berbeda ini objek penelitiannya juga berbeda, yaitu antara suami dan juga istri. Saya kira itu untuk cara menghitung uji T berpasangan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Iswatul Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatul Hasanah, NIM T20186095. Di sini saya akan menjelaskan contoh dan tutorial SPSS uji Pirate Sample T-Test. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan di video setelah ini. Di sini saya akan menjelaskan soal uji Pirate Sample T-Test. Di sini ada contoh soal. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan. Tes yang dilakukan sebelum adanya perlakuan umumnya disebut dengan pretest. Nah, tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan di kelas tersebut. Nah, tes ini disebut dengan post-test. Nah, jadi untuk melakukan 2 kali tes tersebut yaitu pretest dan post-test atau yang disebut dengan sampel berpasangan. Nah, untuk rincian hasil belajar siswa kelas 5 SD yang sudah terkumpul, di sini data sudah saya siapkan untuk pretest dan post-testnya. Untuk menjawab soal uji Pirate Sample T-Test yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan berikut ini. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik variabel view di bawah. Kemudian pada bagian name kita ketik pretest dan post-test.
akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik data view di kiri pojok bagian bawah. Nah, akan muncul pretest posttest yang sudah diketik tadi. Nah, kita tinggal copy paste dari data-data yang sudah disediakan di aplikasi Excel sebelumnya. Nah, langsung muncul seperti ini, bisa dilihat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik menu Analyze di atas, lalu klik Compare Means, kemudian klik Pirate Sample T-Test. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk pretest kita pindah ke sebelah tabel sebelahnya. Klik tanda panah di tengah ini. Nah, untuk posttest kita lakukan sama seperti yang pretest tadi. Lalu kita klik OK untuk langkah selanjutnya. Untuk memulai langkah selanjutnya. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, ini hasil uji Pirate Sample T-Test, bisa dilihat. Nah, untuk Pirate Sample, untuk output bagian yang pertama ini Pirate Sample Statistik atau output bagian pertama. Nah, kita bisa dilihat di sini dari kedua sampel atau data pretest dan posttestnya. Nah, untuk nilai pretest diperoleh rata-rata hasil belajar yaitu 54.6154. Nah, sedangkan untuk posttestnya 67.6923. Nah, jumlah responden atau siswa yang dijadikan sampel sebanyak 13 orang siswa. Untuk standar deviation-nya yang pretest 10.2999. Nah, untuk posttestnya 10.72679. Sedangkan untuk nilai standar error mean-nya yang pretest 2.85670, untuk yang posttest 2.97508. Nah, bisa dilihat di tabel berikut. Nah, selanjutnya untuk output bagian yang kedua ini atau Pirate Sample Correlation. Nah, di sini hasil output ini hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel yaitu pretest dan posttest tadi. Nah, di sini bisa dilihat ya. Terus untuk output yang ketiga Pirate Sample Test. Nah, output bagian ketiga ini adalah output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan atau contoh kasus di atas yang kita mencari jawabannya ini. Nah, contoh kasus di atas yaitu mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Nah, perlu kita ketahui bahwa pedoman pengambilan keputusan dalam uji Pirate Sample T-Test berdasarkan nilai signifikasi dengan SPSS. Untuk yang pertama, jika nilai probabilitas atau signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest, yang artinya
terdapat pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Nah, yang kedua, sebaliknya, jika nilai probabilitas atau signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Nah, berdasarkan output bagian ketiga ini, diketahui bahwa nilai signifikannya itu sebesar 0,002 atau kurang dari 0,05. Nah, karena nilai signifikannya sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,5, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dapat meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatur Rahmah, NIM T 2018-6088. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji independent sample test. Nah, apa sih itu uji independent sample test dan bagaimana kriterianya? Lalu bagaimana cara menghitungnya menggunakan uji sample independent test. Ke pembahasan yang pertama ya. Apa sih itu uji independent sample test? Ada yang tahu? Nah, uji independent sample test ini adalah suatu prosedur uji T untuk sampel bebas yang mana tujuannya itu untuk membandingkan dua kelompok kasus. Nah, kasus yang diuji harus bersifat acak, seperti itu. Nah, kita langsung ke kriteria. Apa sih, bagaimana sih kriterianya? Untuk kriterianya itu ada dua. Yang pertama yaitu data untuk dua sampel itu harus independen, yang pertama. Yang kedua, sampel acak dari distribusi normal. Maksudnya di sini ya, sampel acak dari distribusi yang bersifat normal, seperti itu. Fungsi pengujian uji T itu untuk memperkirakan interval rata-rata, juga untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, juga untuk menguji sebuah pernyataan itu layak tidaknya untuk dipercaya atau tidak, seperti itu. Itu tadi fungsi diadakannya uji T. Oke, kita lanjut ke konsep dasar uji independent sample test. Uji independent sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi, dengan adanya uji independent sample test ini digunakan untuk mengetahui, oh ya, apakah ada perbedaan rata-rata di antara dua sampel yang digunakan itu tadi. Lalu, selain itu, syarat uji statistik, parametrik, normal, dan homogen. Pada prinsipnya, uji T untuk sampel saling bebas atau independen, sampel T-test ini dilakukan ketika kita melihat atau ada perbedaan antara dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan, atau sampel 1 tidak mempengaruhi sampel 2 ataupun sebaliknya. Maksudnya di sini pada prinsipnya uji T itu saling bebas independen ini dilakukan ketika kita ingin melihat ada tidak suatu perbedaan pada dua kelompok kasus, seperti itu. Nah, untuk hipotesis yang digunakan untuk uji itu adalah
O sama dengan tidak terdapat perbedaan antara sampel 1 dan sampel 2. Yang H1 sama dengan terdapat perbedaan antara sampel 1 dan sampel 2. Maaf, yang saya maksud H0 ya. Sedangkan kriteria uji untuk mengambil kesimpulan menolak H0 adalah tolak H0 jika T hitung itu lebih besar dari T tabel atau nilai SIG P value. Nah, kalian bisa cek di makalah untuk lebih lengkapnya. Lalu bagaimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu ada yang menggunakan manual, ada juga menggunakan Excel, ada juga menggunakan aplikasi SPSS, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk cara menghitung itu tadi akan dijelaskan lebih detail, akan diberikan tutorialnya itu oleh rekan saya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya datang dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Maulida Tumaliha, NIM T 2015-60198. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji independentitas menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu Click Analyze, Compare Means, Independent, Simple T-Test. Perintah Independent Sample T-Test seperti yang sudah tertera di layar ya. Nah, setelah kita melakukan langkah ini, jendela Independent Sample T-Test akan terbuka. Nah, yang kedua yaitu memilih variabel yang diuji pada kotak tes variabel atau S. Nah, pada contoh ini kita menguji variabel tes akhir untuk melihat adanya perbedaan poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Pindahkan nama variabel ke kotak tes variabel atau S, dan pilihan boleh lebih dari satu. Yang ketiga yaitu memilih grouping variable. Grouping variable adalah variabel yang memberikan karakteristik yang menjadikan pembeda antara kelompok, misalnya jenis kelamin, jenis perlakuan, dan lain-lain. Pada contoh ini, kita menggunakan jenis kelompok pada variabel kelompok. Yang nomor 4 adalah menentukan dua jenis kelompok pada define group. Tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan dua value pada variabel group atau variabel kelompok. Pada contoh ini, 1 sama dengan kontrol dan 2 sama dengan perlakuan. Dan yang terakhir, klik OK. Hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.